Shalom, menjuah-juah kerina perpulungan Tuhan. Ibas warisi sendah, bahan ibas perpulungan jabu-jabun ta ibuat ibas. Kitab Golati 5 ayat 10 teluseh ku 10:5 ken. Alu tema, ngelang ati peturah perdamen. Latar belakang kitab Galatia adalah surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat Kristen di wilayah Galatia, yang merupakan wilayah di Anatolia Tengah sekitar abad pertama Masehi. Kitab ini berisi ajaran dan nasihat Paulus kepada para jemaat tentang pentingnya iman dalam Kristus tanpa bergantung pada hukum Taurat Yahudi. Rasul Paulus menulis surat ini untuk mengatasi permasalahan teologis dan praktis yang timbul di dalam jemaat, di mana beberapa orang berusaha mempengaruhi jemaat untuk kembali mengikuti hukum-hukum Yahudi. Penulis kitab Galatia adalah Rasul Paulus. Dia adalah salah satu tokoh sentral dalam perkembangan awal kekristenan dan memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan ajaran Kristus. Paulus lahir sebagai Saulus, seorang Farisi yang keras dalam pengamalan hukum Yahudi. Namun dia mengalami perubahan mendalam setelah mengalami pertemuan dengan Yesus Kristus di jalan menuju Damsyik. Setelah pengalaman itu, dia mendedikasikan hidupnya untuk mewartakan Injil Kristus kepada bangsa-bangsa dan mengajar prinsip-prinsip kebebasan dalam Kristus. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tafsiran. Di sini, Paulus menekankan bahwa kebebasan yang kita miliki dalam Kristus bukanlah alasan untuk memenuhi keinginan daging atau mengindulge dalam dosa. Sebaliknya, kita harus menggunakan kebebasan itu untuk melayani sesama dengan kasih. Ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tafsiran. Paulus mengutip prinsip dasar hukum Taurat, yaitu kasih terhadap sesama manusia. Ia menunjukkan bahwa prinsip ini mencerminkan esensi hukum-hukum Taurat dan pentingnya mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Tafsiran. Paulus mengingatkan agar jemaat Galatia berhati-hati terhadap pertikaian dan konflik di antara mereka. Kita harus menghindari perilaku merusak hubungan dan saling menghancurkan, dan sebaliknya, memilih untuk hidup dalam persaudaraan dan kasih. Saudara-saudara, kasih adalah jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita untuk mendamaikan. Dengan mengasihi sesama, kita mencerminkan karakter Tuhan dan membangun komunitas yang kuat dan harmonis. Marilah kita berkomitmen untuk hidup dalam kasih, mengatasi ego dan nafsu, serta menjunjung tinggi persatuan dan perdamaian dalam segala hal yang kita lakukan. Pertama, kebebasan dalam kasih. Dalam ayat 13, Paulus menegaskan pentingnya kebebasan yang diberikan oleh iman dalam Yesus Kristus. Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan ini bukanlah alasan untuk memenuhi keinginan daging, melainkan kesempatan untuk melayani sesama dengan kasih. Kedua, kehidupan oleh Roh. Paulus menyoroti bahwa iman yang hidup oleh Roh Kudus menghasilkan buah-buah Roh, seperti kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dalam hal ini, ia menekankan pentingnya mengikuti panduan Roh Kudus dalam hidup sehari-hari. Ketiga, peringatan terhadap konflik dan keegoisan. Paulus mencatat bahwa jika kita saling menggigit dan memakan satu sama lain, kita berisiko menghancurkan diri sendiri. Ia mengajak umat untuk menjauhi keegoisan dan perbuatan-perbuatan daging, karena itu bisa merusak hubungan sesama dan menciptakan konflik. Keempat, hukum kasih. Paulus merangkum hukum kasih dalam ajaran ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini menggarisbawahi pentingnya memperlakukan orang lain dengan belas kasihan dan mengutamakan kepentingan orang lain di atas diri sendiri. Kelima, menghindari perbuatan daging. Paulus menyebutkan beberapa contoh perbuatan daging seperti perselisihan, kecemburuan, amarah, perselisihan, iri hati, percabulan, dan lain-lain. Ia mengingatkan agar kita menjauhkan diri
dari perbuatan-perbuatan ini dan hidup dalam kedamaian dan kasih. Dalam pasal ini, Paulus mengajak umat Kristen untuk menjalani hidup yang tercermin dalam kasih dan pemeliharaan hubungan yang sehat dengan sesama, serta menghindari perbuatan-perbuatan daging yang dapat merusak hubungan dan keselamatan roh.